Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, selamat bertemu kembali di hari Senin 18 Oktober 2021. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan, menyatukan waktu untuk persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini. Kita akan memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, pupur sak durunge benjut. Pupur berarti bedak, adapun sak durunge berarti sebelum. Sedangkan benjut berarti memar atau hancur pada bagian dalam. Dari luar tidak kelihatan kalau ada luka dan sesuatu yang hancur karena masih tertutup dengan kulit secara mulus. Namun pada bagian dalam keadaannya sudah rusak, sudah hancur dan sudah tidak karu-karuan. Buah mangga yang masak jatuh dari pohon mengalami benjut, dan pada bagian yang terbentur dengan benda keras itu yang dinamakan benjut, dan yang benjut itu seringkali tidak bisa dimakan. Jadi benjut biasanya karena benturan dengan benda keras atau karena pukulan. Pupur sadurunge benjut berarti memberi bedak pada sesuatu sebelum terbentur atau sebelum kena pukulan. Tentu makna yang terkandung bukan hanya sekedar diberi bedak sebelum terluka dan hancur. Karena benda apapun kalau hanya diberi bedak kemudian dibenturkan pada benda keras, pasti menjadi rusak, pasti benjut keadaannya. Makna secara mendalam yang dikandung dalam pupur sadurunge benjut adalah memberi sesuatu yang bisa melindungi agar tatkala kena benturan atau kena pukulan
tidak menjadi rusak, tidak menjadi benjut, bahkan jangan sampai hancur. Sebenarnya ungkapan pupur sadurunge benjut bisa dianalogikan dengan pepatah sedia payung sebelum hujan, di mana ungkapan itu menunjuk pada orang-orang yang berhati-hati sebelum mengalami kecelakaan dan kerugian. Berhati-hati yang dimaksud bukan menjadi ragu di dalam bertindak karena terlalu banyak pertimbangan. Orang yang berprinsip pupur sadurunge benjut biasanya berkaca pada pengalaman orang lain. Apa yang membuat orang lain bisa merugi, apa yang menjadikan orang lain celaka dan lain sebagainya, itu dijadikan kaca atau cermin bagi kehidupannya. Hal-hal yang membuat rugi, membuat celaka tadi dipelajari dari orang lain dan kemudian berusaha untuk diterapkan dalam diri sendiri agar bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan, hal-hal yang mencelakakan. Bukankah ini suatu pengajaran yang sangat bijaksana sebenarnya? Kita tidak perlu mengalami sendiri hal-hal yang merugikan dan mencelakakan untuk menjadi lebih arif. Bukankah pengalaman orang lain yang penuh dengan pelajaran sebenarnya bisa kita temukan dengan mudah di sekitar kita? Sayang, tidak sedikit orang yang terlalu asik dengan urusannya sendiri sehingga tidak sempat memperhatikan pengalaman orang lain yang berharga tadi, sehingga tentunya orang kemudian tidak menggunakan prinsip pupur sadurunge benjut. Anggota keluarga Allah, penulis surat Ibrani pernah mengingatkan orang percaya, pengikut Yesus Kristus yang sudah menjadi anggota keluarga Allah, untuk belajar pada pengalaman orang lain di dalam mewujudkan pertumbuhan iman. Bacaan kedua leksionari hari ini memberikan catatan akan hal tersebut. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama memperhatikan dengan cara membaca dan rasakan peringatan dari si penulis surat Ibrani tersebut. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya 1 sampai dengan 12 memberikan kesaksian demikian. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya,
menjadi berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikian kesaksian surat Ibrani pasal ke-6 ayat 1 sampai 12. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Anggota keluarga Allah, peringatan dari si penulis surat Ibrani ini pada awalnya ditujukan kepada sekelompok orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, orang percaya yang menjadi anggota keluarga Allah yang karena terus-menerus mengalami tekanan yang dimungkinkan akan murtad dari kepercayaannya kepada Kristus. Penulis surat Ibrani ini berusaha mendorong mereka supaya tetap percaya. Untuk itu ia menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang sempurna. 3 perkara yang dikemukakan oleh penulis surat Ibrani ini adalah yang pertama, Yesus adalah anak Allah, anak yang kekal. Anak Allah itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya dalam mengalami penderitaan. Yang kedua, Allah telah menyatakan Yesus sebagai imam abadi yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga, dengan perantaraan Yesus, orang percaya dibebaskan dari dosa dan dari ketakutan akan kematian. Anggota keluarga Allah, sebelum melanjutkan, perkenankan mengulang terlebih dahulu ayat 4 sampai dengan yang ke-6 demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia
yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Anggota keluarga Allah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus Kristus yang sudah dijadikan bagian dari anggota keluarga Allah, sebenarnya adalah orang-orang yang sudah menerima penerangan hati agar bisa mengecap karunia surgawi. Seumpama hal masakan, mengecap berarti merasakan masakan yang dihidangkan. Dalam hal ini, yang dirasakan makanan tadi adalah karunia surgawi. Tentu sesuatu yang sangat nikmat, sangat enak, bahkan lebih dari maknyus. Bukankah surga itu keadaan damai sejahtera yang dirindukan oleh hampir semua orang di muka bumi ini? Namun anggota keluarga Allah tentu akan sangat disayangkan jika orang yang sudah mengecap karunia surgawi kok kemudian menjadi murtad. Tetapi apakah mungkin orang yang sudah mengecap karunia surgawi yang sangat enak, sangat nikmat, lebih dari maknyus, yang dirindukan oleh banyak orang tadi kok menjadi murtad? Kalau yang dirasakan benar-benar karunia surgawi, kok kelihatannya sangat mustahil orang akan menjadi murtad. Dengan demikian, kemungkinan ada yang salah di dalam pengecapan atau di dalam merasakan karunia surgawi tersebut. Anggota keluarga Allah, terlebih dahulu saya mengajak kembali pada ayat 1 dan 2 yang dinyatakan demikian oleh si penulis kitab Ibrani. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus yang beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itu berarti anggota keluarga Allah, si penulis surat Ibrani melihat ada sesuatu yang salah di dalam mewujudkan hidup beriman. Bahkan sesuatu yang salah tadi ada pada bagian dasar. Perihal asas-asas pertama atau hal-hal dasar, bagian dasar itu bisa kita temukan di dalam pasal kelima ayat 11 sampai 14. Di mana kalau saya boleh meringkas, intinya adalah beriman tetapi tidak mau berkembang. Hanya bersifat seperti kanak-kanak, seperti anak bayi yang hanya minta untuk disusui terus. Orang yang demikian mempunyai ciri, dia berpikir menjadi orang percaya itu jika sudah dibaptis pasti diselamatkan. Dan dengan demikian orang yang demikian sangat mudah untuk diombang-ambingkan oleh pelbagai pengajaran. Antara lain tentang tata cara baptisan, tata cara penumpangan tangan, tentang setelah kematian besok bagaimana dan lain sebagainya. Hanya hal-hal dasar, asas-asas pertama. Jadi
Orang yang demikian biasanya hanya menghayati baptisan dan penumpangan tangan, bukan pada hal esensi, namun hanya perkara cara. Sehingga ketika menemukan ada cara orang lain yang berbeda di dalam membaptiskan, cara yang tidak sama akan menyalahkan orang yang berbeda tersebut. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini penulis surat Ibrani, kemudian memberikan gambaran dengan tanah yang menerima air hujan. Pada ayat 7 dan 8 si penulis surat Ibrani menyatakan demikian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Anggota keluarga Allah, seumpama saja dalam suatu area pertanian, tidak usah luas-luas, misalkan hanya sepeta atau 2 peta lahan. Menerima air hujan yang sama, yang jatuh pada waktu yang sama dengan curahan yang sama. Tetapi pada area itu ada bagian tanah yang menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi yang mengerjakan. Tentunya petani dalam hal ini. Tetapi realitanya juga ada bagian tanah yang malah hanya menumbuhkan rumput dan semak duri. Padahal rumput dan semak itu tidak pernah ditanam. Maka biasanya petani yang menggarap kemudian akan menyiangi, mencabuti rumput yang tumbuh dan kemudian dibuang dan dimatikan. Dengan cara demikian kita bisa memahami yang salah tentang pengecapan atau merasakan karunia surgawi tadi bukan karunia surgawinya. Bukan karena karunia surgawinya berubah rasa. Tetapi orang percaya, pengikut Yesus Kristus yang mengecap keliru di dalam pengecapannya, di dalam ia merasakan karunia surgawi tersebut. Sekali lagi, yang salah bukan ada perubahan di karunia surgawi, tetapi orang yang merasakan itu yang salah di dalam merasakannya. Mungkin dalam hal ini orang yang merasakan masih mempunyai masalah di dalam organ tubuhnya sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya, enaknya, lebih dari maknyusnya karunia surgawi yang sebenarnya dirindukan oleh banyak orang. Hal ini sesuatu yang eman-eman dalam bahasa Jawa. Seperti orang yang sedang sakit, misalnya, ditawari makanan seenak apapun, makanan yang biasanya disukai, itu ketika dimakan pun akan tetap merasa tidak enak. Ada organ tubuh yang bermasalah dari si sakit. Orang sakit ini bisa kita artikan ada bagian dosa yang sebenarnya belum benar-benar dilepaskan oleh yang bersangkutan ketika berusaha merasakan karunia surgawi. Yang namanya karunia surgawi itu karunia damai sejahtera yang penuh dengan kekudusan, kesucian. Kalau masih ada bagian dosa di dalamnya, tentu tidak akan dapat merasakan karunia surgawi tersebut. Sebenarnya tubuh dan darah Yesus sudah membasuh orang tersebut, sudah, karena dia sudah menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus Kristus, bahkan mungkin menerima tanda baptis. Tetapi karena orang yang bersangkutan tidak mau melepaskan bagian-bagian dosa yang
meliputinya, maka dia tidak bisa merasakan karunia surgawi tadi. Dalam hal ini bukan berarti tubuh dan darah Kristus tidak berkuasa. Kuasa tubuh dan darah Kristus tetap melebihi dari kuasa dan kekuatan yang lain. Tetapi masalahnya hanya ada pada yang bersangkutan. Mau benar-benar mengaku dan menggunakan kuasa akan tubuh dan darah Kristus yang melebihi segala-galanya tadi atau tidak. Atau justru dia masih melekat erat dengan bagian-bagian dosa yang digemarinya. Anggota keluarga Allah, yang pasti penulis surat Ibrani memberikan peringatan, mengingatkan kepada setiap orang percaya, setiap pengikut Yesus Kristus yang sudah dijadikan anggota keluarga Allah. Peringatannya adalah jangan sampai murtad. Sekalipun sebenarnya tentu kita sendiri eman-eman sudah mengecap karunia surgawi, namun tidak bisa merasakan karena masih ada bagian-bagian dosa, kemudian justru kita murtad, meninggalkan karunia surgawi itu sangat-sangat tidak enak bagi kehidupan kalau itu yang terjadi. Sekali lagi peringatan si penulis Ibrani, jangan sampai murtad. Dan peringatan tersebut disampaikan juga lewat pengalaman orang lain. Orang percaya, pengikut Yesus Kristus, anggota keluarga Allah, diajak untuk menerapkan prinsip pupur sadurunge penjut di dalam mewujudkan iman. Berkaca pada pengalaman-pengalaman orang yang pernah murtad. Oh, ada bagian di sana sehingga tidak bisa mengecap karunia surgawi. Kita berubah supaya kita merasakan enaknya, nikmatnya, lebih dari maknyusnya karunia surgawi tentang damai sejahtera itu. Dan itu semua agar kita, anggota keluarga Allah, bisa menggapai pengharapan yang pasti. Karena kesungguhan iman dalam menjadi penurut kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda menolong mengingatkan kami. Sehingga ketika kami mewujudkan iman, kami boleh belajar kepada orang lain agar kami tidak menjadi murtad, agar kami tidak kehilangan karunia surgawi karena kami salah mengecap, kalau kami salah merasakannya. Ada bagian-bagian dosa yang masih melekat, seringkali membuat kami tidak mampu merasakan karunia surgawi. Namun tubuh dan darah Kristus boleh kami akui sudah membuang semua bagian dosa itu dan kami melepaskannya dengan sungguh-sungguh dalam kerelaan. Engkau berkuasa sepenuhnya. Aktivitas kami hari ini apapun kami aturkan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa. Biarlah Engkau menolong menopang kami, termasuk tatkala ada bagian dari kami yang mengalami kelemahan ragawi. Anak-anak kami di dalam belajar merasakan kasih-Mu, Tuhan berkati juga. Tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, semua tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Itu doa, ucapan syukur dan permohonan kami hari ini. Dan semua kami pinta, kami aturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kesadaran ada kelemahan, memohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan menjadi anggota keluarga Allah yang sudah mengecap karunia surgawi dan selalu merasakannya agar kita tetap hidup damai sejahtera, membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan kita melanjutkan kehidupan untuk mengecap karunia surgawi. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka